Assalamualaikum teman-teman soleh-soleha. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ustazah semuanya, baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiklah, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amin. Oke teman-teman semuanya, semoga dengan membaca doa tadi, semoga ilmu hari ini teman-teman bisa mengerti ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah masuk di subtema, di tema 2. Kita sudah berada di tema 2 dan kita akan belajar PKN. Nah teman-teman, hari ini kita belajar mapelnya PKN. Materinya yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah teman-teman sudah tahu bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah silakan teman-teman dengarkan baik-baik ya pembelajaran hari ini ya. Baiklah teman-teman, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Tahu teman-teman penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah? Yaitu di lingkungan keluarga teman-teman, di rumah teman-teman. Apa-apa aja tuh nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Oke teman-teman, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga atau di rumahnya, yang pertama yaitu saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Siapa aja itu? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Antara ayah, ibu, dan anak itu saling menghormati. Yang B, saling menyayangi satu sama lain, atau saling melindungi. Ayah dan anak saling menyayangi, saling melindungi. Ayah melindungi anaknya dan anak pun melindungi ayahnya. Begitu pun dengan si ibu. Kedua, C, orang tua mendidik anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum. Jadi begitu, seperti itulah bagaimana yang teman-teman rasakan. Orang tua mendidik anaknya agar selalu patuh. Jadi orang tua menyekolahkan teman-teman, itu cara orang tua untuk bisa mendidik teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga nanti di rumah teman-teman ada aturan. Ada aturan cara di rumah bagaimana. Itu didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Yang D, orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi orang tua itu adalah contoh kita yang pertama. Jadi bagaimana orang tuanya, seperti itulah anaknya. Yang E, orang tua harus mengajarkan atau mendidik anaknya untuk selalu berbuat kebaikan seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati. Jadi ada kan teman-teman diajarkan oleh orang tuanya bersedekah kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu, saling menghormati.
Orang yang lebih besar dari kita itu harus kita hormati. Orang yang paling kecil dari kita harus kita sayangi. Lanjut, F. Orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih. Jadi teman-teman, nanti teman-teman tuh dalam suatu keluarga ada adik, ada kakak, ada teman. Jadi orang tuanya adil semua terhadap anak-anaknya. Sama adiknya adil, sama kakaknya adil, semuanya adil. Yang G, anak harus berbakti kepada orang tua. Jadi teman-teman itu harus berbakti kepada orang tuanya. Tidak boleh melawan kepada orang tuanya, tidak boleh membantah perkataan orang tua. Apalagi teman-teman bilang kata itu dosanya sangat besar sekali teman-teman. Ketika teman-teman orang tuanya minta tolong, misalnya Cia, tolong beliin bunda garam ke kedai itu, kata bundanya. Lalu Cianya bilang langsung aja saja yang diucapkan Cia, dosanya sangat besar sekali teman-teman. Teman-teman bisa dimasukkan ke api neraka. Itu baru kata belum embel-embel yang lainnya. Malas kayak gitu. Itu lebih berbahaya lagi dosanya. Jadi teman-teman tidak boleh membantah perkataan orang tua, tidak boleh melawan dengan orang tuanya, harus patuh terhadap kedua orang tuanya. Itulah teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh menjadi anak durhaka. Oke teman-teman, itulah penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga atau di dalam rumahnya. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga. Ada itu beberapa peran-peran yang ada di dalam keluarga, misalnya peran ayah, peran ibu, peran anak. Apa saja peran-peran yang ada di dalam keluarga tersebut. Di sini akan Ustazah jelaskan peran seorang ayah. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu peran seorang ayah itu yang pertama yaitu ayah bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Kedua, ayah melindungi seluruh anggota keluarganya. Yang pertama tadi teman-teman, ayah bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya. Jadi teman-teman, ketika seorang ayah mempunyai anak perempuan dan anak perempuannya dia itu sudah besar, sudah balik, ketika anak perempuan itu keluar dari rumahnya tidak menutupi auratnya, tidak memakai jilbab, nanti seorang ayah itu akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Di akhirat nanti dia akan bertanggung jawab apa yang telah dilakukan anak perempuannya. Jadi seorang anak perempuan kalau dia tidak menutupi auratnya, tidak pakai jilbab keluar dari rumah, dia akan bisa memasukkan ayahnya satu langkah ke dalam neraka. Jadi kalau ada anak perempuannya keluar dari rumahnya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, satu langkah aja dia keluar dari pintu rumahnya, jadi satu langkah juga ayahnya akan masuk ke neraka. Berapa langkah nanti anak perempuannya keluar dari rumah, seperti itulah yang akan didapatkan oleh ayahnya. Jadi teman-teman ustazah, anak-anak soleha ustazah, nanti
kalau antum semua keluar dari rumah, tolong pakai jilbabnya ya, tutup auratnya. Apakah antum tidak sayang dengan ayahnya, dengan saudara laki-lakinya? Jadi teman-teman, tidak ayah saja, kakak laki-laki kita atau adik laki-laki kita bisa dimasukkan ke dalam neraka oleh saudara perempuannya apabila saudara perempuannya ini tidak memakai jilbab keluar dari rumah, tidak menutup aurat. Jadi teman-teman yang anak banat semuanya pakai jilbabnya, tutup auratnya kalau keluar rumah. Yang kedua lagi teman-teman ya, melindungi seluruh anggota keluarga. Jadi teman-teman, peran ayah itu dalam keluarga sangat besar sekali. Melindungi semuanya, ada ibu, ada anak, ada siapalah di dalam rumah itu. Ayahlah yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Mencari nafkah, ayah juga mencari makan, mencari uang, semuanya ayah yang bertanggung jawab. Nah sini teman-teman, yang ketiga, mencari nafkah untuk keluarga. Jadi peran ayah itu mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak ada seorang ayah itu yang di rumah berdiam diri. Seorang ayah itu dia pergi keluar untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk ibu, anak. Anak itu ada adik, ada kakak, ada abang, ada antum, itu. Yang keempat yaitu mendidik dan memberi nasihat kepada anaknya. Ini yang sangat berat sekali peran ayah di sini teman-teman. Mendidik anaknya, seperti yang ustazah contohkan yang pertama tadi, bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya. Ini berkaitan, yang keempat ini berkaitan dengan contoh ustazah tadi, mendidik dan memberi nasihat kepada anak-anaknya. Jadi bagaimana caranya ayah bisa memberikan didikan kepada anak perempuannya supaya anak perempuannya bisa menyelamatkannya dari api neraka. Kalau anak perempuannya jadi anak yang soleha, menutup aurat, berbakti kepada orang tuanya, nanti orang tuanya akan masuk surga. Jadi teman-teman, berikanlah kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, berilah kesenangan untuk orang tuanya di akhirat nanti. Biarlah di dunia ini kita biasa-biasa saja, nanti di akhirat nanti kita menjadi orang yang luar biasa. Kita orang yang dirindukan oleh Allah nantinya, yang dirindukan oleh Rasulullah juga. Mana umatku yang selalu memujaku, kata Rasulullah. Jadi kalau antum semua, teman-teman ustazah semua yang soleh-soleha, menjadi anak yang soleha, patuh kepada orang tuanya, insya Allah teman-teman nanti akan dicari oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, nantinya akan diminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah misalnya Dafa selalu patuh ke orang tuanya, selalu nurutkan. Apa kata Rasulullah, ya Allah, keluarkanlah Dafa dan ayah, ibu, adik, kakaknya dari neraka itu. Dia selalu dulu rajin beribadah, selalu berselawat kepada hamba, katanya. Jadi teman-teman, jadilah anak-anak yang soleh-solehah dan selalu berselawat kepada Rasulullah. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu peran ibu lagi. Peran ibu di lingkungan keluarganya. Bagaimanapun peran ibu ini dalam lingkungan keluarganya.
Yang pertama yaitu mengurus keperluan rumah tangga. Jadi teman-teman, ibu itu teman-teman orang yang sangat luar biasa sekali. Jasanya tidak bisa kita hitung dengan permata yang ada di laut, kata orang. Tidak bisa kita hitung dengan berlian yang bertebaran di laut, itu mutiara, mutiara yang bertebaran di laut sana. Seorang ibu, dia rela sakit-sakitan asalkan anaknya bahagia. Jadi teman-teman, janganlah teman-teman pernah melawan dengan orang tuanya. Yang saya bilang dari awal tadi, janganlah pernah mengatakan kata kepada orang tuanya, apalagi seorang ibu yang telah melahirkan kita, dan membesarkan kita sampai saat ini teman-teman. Sayangilah kedua orang tuanya, sayangilah ibunya teman-teman. Seorang ibu ini dia mengurus semuanya, apalagi ibu rumah tangga, dari bangun tidur sampai tidur lagi. 24 jam pekerjaannya tidak berhenti-henti teman-teman. Apalagi mengurus teman-teman, mengurus pendidikannya, sekolah teman-teman, PR teman, apalagi untuk makanan teman-teman, pakaian teman-teman, semuanya diurus sama ibu. Jadi teman-teman, kalau ibunya meminta teman-teman untuk membuat PR, untuk membuat tugas sekolah, silakan teman-teman dengarkan dan lakukan apa yang disuruh ibunya. Kerjakan apa yang disuruh ibunya. Jangan bilang nantilah, jangan, lakukan segera. Oke. Yang kedua, mendampingi ayah dalam mengurus anak-anak. Jadi seorang ibu ini, ayah tadi yang bertanggung jawab juga mengurus anak-anaknya, jadi didampingi sama ibu untuk membantu ayah mengurus anak-anak. Ayah pergi kerja mencari nafkah, ibulah yang mengurus, ibulah yang mendampingi ayah ini mengurus anak-anaknya di rumah, memasakkan makanan untuk anak, menyuci pakaiannya, menyiapkan segala keperluan anak-anaknya. Ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu mengatur gizi makanan keluarga sehari-hari. Yang Ustazah bilang tadi, setiap hari ibu ini memikirkan makanan untuk teman-teman. Belum hari ini siang lagi teman-teman, malamnya seorang ibu sudah memikirkan, besok anakku makan dengan apa ya, besok makanannya apa ya. Sudah dipikirkan seperti itu teman-teman. Kadang-kadang teman-teman sudah ada di meja makanannya, tidak pula mau makan. Kasihan kan ibu kita, udah capek-capek dia masakkan untuk kita, kita nggak mau memakannya, sedih ibunya. Tapi seorang ibu ini dia sangat luar biasa sekali. Dia nggak mau melihatkan kesedihannya kepada anak-anaknya. Biarlah dia menanggung kesedihannya sendiri. Seperti itulah seorang ibu teman-teman. Cobalah teman-teman tanya sama ibu teman-teman, pernah sedih nggak ibu-ibu teman-teman tuh? Coba teman-teman tanya ya, pernah sedih dia nggak? Ada nggak kesedihannya dilihatkan kepada anak-anaknya? Oke teman-teman, selanjutnya itu mengatur nafkah yang diberikan ayah. Nah itu ya teman-teman. Tadi sang ayah sudah mencarikan nafkah tuh. Ayah mencarikan uang untuk teman-teman, untuk belanja teman-teman, untuk makanan teman-teman, untuk beli ini, beli itu, banyak lagi. Dikasihkanlah uang tadi kepada ibu. Nanti ibulah yang mengatur semua keuangan itu.
Nanti teman-teman mau baju baru, mau tas baru, mau sepatu baru, mau makan ini, mau makan itu. Nanti ibu mengaturnya bagaimana uang yang dikasih sama ayah tadi mencukupi untuk kehidupan selanjutnya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak meminta. Jangan terlalu banyak meminta kepada orang tuanya, tapi terimalah apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadilah teman-teman anak yang soleh-soleha, yang dirindukan surga. Nah teman-teman, sekarang itu peran anak, apa pula peran anak di dalam lingkungan keluarga. Seperti yang pertama yaitu patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Teman-teman harus patuh dan taat terhadap perintah orang tuanya. Kedua, menghormati orang tuanya. Yang saya bilang tadi, jangan pernah membantah atau melawan perkataan orang tua. Jangan pernah sekali-kali teman-teman mengatakan kata itu sangat besar sekali dosanya teman-teman. Itu sangat luar biasa, nanti teman-teman bisa masuk neraka dibuatnya. Yang ketiga yaitu teman-teman membantu pekerjaan orang tua. Jadi teman-teman bantulah pekerjaan orang tua. Seperti sekarang teman-teman kan sudah kelas 3 tuh. Bisa bagi anak perempuan bisa menyapu rumahnya, beres-beres di rumah, cuci piring, yang ringan-ringan saja bantu orang tuanya. Kalau anak laki-laki atau anak aulat, bantu juga pekerjaan ayahnya, pekerjaan ibunya yang ringan-ringan saja. Boleh teman-teman bilang sama ayah, bunda, ayah apa yang bisa Ana bantu, ibu apa yang bisa Ana bantu. Boleh teman-teman bilang seperti itu. Yang keempat itu belajar agar tercapai cita-cita. Nah teman-teman, sekarang ini di masa pandemi ini kita teman-teman dengarkanlah apa yang dikatakan orang tuanya. Saat ini kita belajar di rumah saja teman-teman. Kita tidak bisa belajar di sekolah. Agar tercapai cita-cita teman-teman, dengarkan perkataan orang tuanya. Rajin-rajinlah teman-teman belajar di rumah. Untuk saat ini teman-teman, berbanyaklah kita teman-teman bersabar dulu sampai dunia kita ini menjadi normal lagi, sehat lagi, supaya kita bisa bersekolah seperti biasa, seperti normal lagi teman-teman. Berbanyak kita berdoa saja teman-teman, semoga Allah angkat wabah ini di negeri kita ini. Semoga kita belajar dengan bebas lagi, semoga kita bisa merdeka lagi teman-teman. Nah teman-teman, belajarlah yang rajin-rajin sama orang tuanya dulu ya teman-teman. Untuk sementara ini belajarlah teman-teman dengan orang tuanya dengan rajin, patuhi kedua orang tuanya. Nanti kalau kita sudah bisa sekolah lagi seperti biasa, baru teman-teman bisa belajar dengan ustadz ustazah teman-teman di sekolah ya teman-teman. Untuk saat ini teman-teman bersabar dulu untuk belajar di rumah teman-teman. Nah teman-teman, itulah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumahnya atau di lingkungan keluarganya. Oke, sekarang kita masuk penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Ada beberapa poin nanti penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman, penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah yaitu yang pertama, saling menghormati antar siswa. Jadi antum semua saling menghormati antar teman-teman antum ya. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan. Jadi teman-teman,
Menghormati guru tuh bagaimana? Bagaimana kita berbicara dengan guru kita? Boleh kita berbicara dengan guru kita secara teman sebaya? Tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berbicara dengan gurunya harus lebih rendah lagi, harus lebih dengan gurunya lebih lembut lagi. Yang ketiga, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa di sekolah. Tidak boleh kita berbuat jahat ya teman-teman ya, selalu berbuat baik. Misalnya temannya lagi sedih, kita bantu, kita hibur dia supaya dia bahagia lagi, senang lagi. Yang keempat itu belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah. Jadi teman-teman, saat ini teman-teman kan tidak bisa sekolah tuh. Jadi teman-teman belajarnya di rumah saja dengan semangat dan giat. Bisa juga teman-teman mendapatkan prestasi di rumah. Nanti kalau teman-teman belajarnya semangat, giat, nanti dikasih prestasi sama orang tuanya. Misalnya dikasih apa, nanti dikasih hadiah nanti sama orang tuanya kan. Jadi nggak di sekolah aja kita mendapatkan prestasi, di rumah pun kita bisa mendapatkan prestasi dari orang tua kita. Yang kelima yaitu membantu tema yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jadi membantunya, misalnya teman-teman kita nggak bisa membaca, bisa teman-teman yang tahu membaca bisa dibantu, dikasih tahu teman-temannya untuk yang di sekolah ya teman-teman ya. Yang enam, selalu taat pada aturan sekolah, tata tertib sekolah atau disiplin. Itu teman-teman sudah tahu kan bagaimana aturan kita di sekolah. Jadi kalau kita ada sekolah bisa kita praktekkan di sekolah ya. Yang ketujuh yaitu memberikan suara dalam pemilihan pengurus OSIS. Nanti ini kalau kita sekolah baru bisa kita lakukan, kita praktekkan nih. Kita kasih suara, misalnya ada pemilihan ketua OSIS, misalnya ada 2 orang. Ana si A, ini ada si B, kayak gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman, itu tadi ada penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah atau keluarganya. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga atau di rumah itu ada peran ayah, peran ibu, peran anak. Jadi teman-teman, di rumah itu kan banyak tuh, ada ayah, ada ibu, ada anak itu ada kakak, ada adik, ada antum. Nanti ada juga ada nenek, ada kakek, ada paman, ada tante. Siapa lagi, ada sepupunya. Bagaimana apanya perannya. Tadi sudah saya jelaskan peran ayah, peran ibu, peran anak. Nanti boleh teman-teman, misalnya ada kakek, bagaimana pula peran kakek di keluarganya. Ada nenek, bagaimana pula peran nenek di keluarganya kan. Itulah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga atau rumah atau lingkungan sekolah. Jadi teman-teman, untuk tugas teman-teman PKN, teman-teman buat nanti keluarganya nama apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Tugasnya ya teman-teman ya, membuat nanti di buku tulis PKN-nya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Ada siapa aja di keluarga itu teman-teman? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau ada kakek buat kakeknya, kalau ada nenek buat neneknya, kalau ada
paman buat pamannya, kalau ada kakak buat kakaknya, kalau ada adik buat adiknya, kalau ada tante buat tantenya, siapa aja dibuat. Setelah dibuat anggota keluarganya, nanti teman-teman buat perannya masing-masing seperti Ustazah jelaskan tadi ya. Ayah apa perannya, ibu apa perannya, anak apa perannya, kakak apa perannya, nenek apa perannya. Itu tugas kita hari ini ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini semoga menjadi berkah ya teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Baiklah teman-teman, kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.